بركة وفقد موجع. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib-habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu pada habaib. Nusron itu habaib sekarang. Itu luar biasa. Satu-satunya Nusron. Terus kiai-kiai itu sudah nggak begitu banyak dalil. Nusron dalil terus sekarang. Kalau sudah Nusron dalil, nah kita tunggu apa yang akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, itu tadi Cak Imin atau Muhaimin Iskandar, Pak Menteri, Ketua Umum PKB, dalam acara pengukuhan pengurus besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau IKA PMII di Jakarta hari ini, hari Minggu malam ya, tanggal 13 Juli 2025. Acara besar di Jakarta, diundang para alumni PMII dari berbagai angkatan, dan diantaranya hadir banyak pejabat negara, baik yang duduk di eksekutif maupun legislatif, yang duduk menjadi menteri kayak Caimin, kayak Nusron Wahid, kayak Pak Menteri Agama Nazaruddin Umar, dan masih banyak lagi. Wakil menterinya juga banyak, dan juga para politisi-politisi yang asal-usulnya dulu dari pergerakan PMII ini, dari berbagai lintas partai politik. Nah, PMII Caimin didaulat untuk memberikan sambutan pada acara ini. Dan yang menarik, saya tadi tidak sengaja sebenarnya menonton video ini, tidak disangka pula tiba-tiba Caimin menyinggung habaib terkait dengan Nusron Wahid. Ini menarik menurut saya, dan walaupun disampaikan dengan gaya bercanda gitu, tapi menurut saya adalah sebuah informasi yang sangat serius terkait polemik para habaib ini. Yang pertama terkait Nusron Wahid atas sikapnya kepada habaib, yang kedua terkait Presiden Prabowo atas sikapnya pula terhadap para habaib. Yang tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bahwa Nusron Wahid menurut Cak Imin adalah satu-satunya tokoh NU, satu-satunya tokoh NU yang hari ini masih aktif memuja, masih aktif hadir dengan para habaib. Satu-satunya, ini penting. Artinya apa? Bahwa para tokoh NU di Republik ini sudah ramai-ramai meninggalkan para habaib. Dan Caimin berani menyebut Nusron satu-satunya tokoh NU yang masih percaya dengan para habaib. Betul ya? Dan ini alhamdulillah bagi kita bahwa ternyata perjuangan kita tidak sia-sia menginformasikan tentang fenomena habaib, tentang kepalsuan habaib, kebohongan para habaib, dan seterusnya, doktrin-doktrin sesatnya dan lain sebagainya. Telah sampai ke pendengar, telah sampai ke banyak kalangan, baik kalangan bawah maupun kalangan elit-elit, politisi-politisi, para pengambil kebijakan di pemerintahan kita hari ini. Alhamdulillah kita syukuri, ini informasi penting, baik disengaja ataupun tidak ya, yang disampaikan oleh Pak Muhaimin Iskandar. Yang kedua, ketika Cak Imin menyinggung, mengatakan Nusron Wahid adalah satu-satunya tokoh NU yang masih aktif dengan habaib, serentak ratusan atau bahkan mungkin ribuan hadirin yang hadir, alumni PMI dari berbagai angkatan dari seluruh Indonesia, menyoraki, mentertawakan. Artinya apa? Artinya bahwa kader-kader sahabat-sahabat PMI nampaknya juga mengikuti, tahu, paham persis akan polemik para habaib ini. Dan begitu disebut Nusron Wahid yang paling aktif dengan habaib, ditertawakan oleh hadirin
yang ada di Jakarta itu oleh para kader-kader PMI, khususnya para alumni PMI. Dan ini menunjukkan kepada kita, menegaskan kepada kita bahwa para kader-kader sahabat-sahabat PMI kita di seluruh Indonesia juga sudah tidak percaya lagi dengan para habaib. Alhamdulillah pula kita sampaikan, ya, buktinya apa? Mereka mentertawakan Nusron Wahid, ya, mentertawakan Nusron Wahid ketika disebut oleh Caimin menjadi kader NU satu-satunya masih aktif dengan para habaib. Padahal yang lain sudah tidak percaya lagi dengan para habaib. Tapi mengapa Nusron Wahid masih percaya? Dan yang paling penting bomnya adalah ketika Caimin mengatakan Pak Prabowo saja sudah tidak percaya lagi atau sudah meragukan, sudah ragu dengan para habaib. Artinya kepercayaannya sudah hilang. Kalau kepercayaannya masih kan sudah nggak ragu-ragu. Ketika Pak Prabowo meragukan para habaib, artinya kepercayaan dengan para habaib ini sudah hilang. Dan ini menarik, ini informasi sangat penting menurut saya. Informasi dari pucuk pimpinan kita, informasi dari Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, terkait dengan fenomena habaib. Disampaikan oleh Cak Imin, disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dari forum yang sangat penting, yang menghadirkan seluruh elemen alumni PMI dari seluruh Indonesia, yang berangkat dari berbagai latar belakang pekerjaan, profesi, politisi, dan lain sebagainya. Ini luar biasa, dan ini informasi yang sangat berharga yang tidak pernah disampaikan oleh siapapun selama ini. Walaupun disampaikan oleh Cak Imin dengan gaya kelakar, dengan bercanda, tapi ini penting. Artinya apa? Bahwa Pak Prabowo pun sebagai presiden kita sudah merespon, sudah tahu isu ini. Tidak hanya sekedar tahu, tapi sudah merespon, sudah membuat sikap terhadap fenomena para habaib, keturunan imigran dari Yaman di Indonesia ini. Pak Prabowo sudah tidak percaya lagi dengan para habaib. Dan ini menggembirakan dan patut kita syukuri. Kita menyampaikan alhamdulillahirabbil alamin bahwa usaha kita selama ini, selama 3 tahun terakhir lah setidaknya, tidak sia-sia. Dan mudah-mudahan kita harapkan tidak lama lagi nanti pemerintah kita membuat sebuah keputusan yang tegas terkait dengan fenomena eksistensi klan Pahlawi Yaman ini, keturunan para imigran dari Yaman di Indonesia ini, agar dibuat sebuah keputusan besar mensikapi mereka. Mau diapakan mereka? Mau diapakan orang-orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi ternyata bukan. Yang telah banyak merampas sejarah kita, banyak membuat makam palsu, membuat doktrin-doktrin agama yang menyesatkan bangsa ini. Mudah-mudahan dengan informasi ini kita punya harapan besar. Pemerintah segera tegas. Negara kita, warga pribumi, Indonesia Raya, wajib hukumnya untuk diselamatkan dari cengkraman klan keturunan imigran Yaman yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib-habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu pada habaib. Nusron itu habaib. Itu luar biasa. Satu-satunya Nusron. Terus kiai-kiai itu sudah nggak begitu banyak dalil. Nusron dalil terus sekarang. Kalau sudah Nusron dalil, nah kita tunggu apa yang akan terjadi. Yang parlemen berkali-kali kan duduk di parlemen, tetapi dalam hal jadi eksekutor, jadi menteri eksekutif, dia belum pernah. Dan ketika dibandingkan dengan pejabat sebelumnya, di media saja ini mengukur di media lah, dan tidak ada terobosan jauh ketimbang AHY. Kan itu posisinya dulunya dijabat oleh AHY. AHY yang cuma menjabatnya sebentar, tetapi lompatan-lompatan kemajuan di bidang di Kementerian ATR itu cukup signifikan. Sementara ketika diduduki oleh si Nusron ini, seakan-akan stuck jalan di tempat. Ya mungkin karena sibuk dengan kibib-kibib itu.
Benalu itu di Siwit ini yang jadi beban seharusnya. Berarti dia pertanyaannya yang lebih. mungkin dia tidak bisa kerja dan dikaji ulang akan ada reshuffle secara cepat untuk akhir-akhir ini ya kan? Iya bisa jadi dan mudah-mudahan segera ada reshuffle sehingga menteri-menteri yang tidak kompeten diganti. Siapa kira-kira yang pantas di reshuffle dari? Oh, ya kedua menteri itu menurut saya layaklah di reshuffle. Apalagi si Menteri Sosial itu. Menteri Sosial itu memang selayaknya di reshuffle karena melakukan langkah-langkah yang menurut saya kontroversial itu. Ya. Kontroversial itu kan salah satunya ketika pengusulan si Al-Jufri itu. Di tengah-tengah polemik yang seperti ini, apalagi si Al-Jufri ini sudah berkali-kali diajukan, kok tiba-tiba sekarang diajukan lagi. Terlepas nantinya itu tidak lolos. Karena Kementerian Sosial kan cuma sebatas mengajukan, tetapi keputusannya nanti ada pihak lain. Kalau nggak salah itu ada kementerian yang memang menangani itu kayaknya di Kemenkumham ya, yang akan nantinya akan menilai seseorang juga gimana itu kok kemarin juga hadir di Palu itu. Iya, itu bentuk keberpihakan. Menurut saya itu hadir di Palu bentuk keberpihakan. Seharusnya itu menteri itu di reshuffle juga itu menteri tidak bisa kerja, Pak. Oh, kan itu memang bisa kerja gimana kalau cuma mengandalkan baunya, host. Ini yang si ilmiah kok disuruh cium ini loh. Memangnya umat ini dianggap anjing herder atau apa gitu menggunakan penciuman. Ini kan nggak logis lah. Ya. Apalagi seorang menteri yang menyatakan itu nggak rasional sama sekali menurut saya. Seharusnya kalau memang menteri itu mengajak masyarakat ini untuk berpikir rasional, bukan diajak berpikir halu. Ini bertolak belakang dengan si Nusron. Dia zaman yang penuh kecanggihan saat ini, apalagi teknologi sudah ada AI dan lain sebagainya. Kok tiba-tiba kita mau diajak mencium gitu loh, mengukur sesuatu dengan penciuman. Ini kan nggak benar ini. Ya, mantap. Tumben cerdas sampai orang biasa. Ini yang menurut saya yang memang kemungkinan menteri itu memang ya cuma modal cari panggung saja, sehingga untuk menutupi kemampuan kerjanya ya seperti itu. Itu saja, host. Mantap tenan ini ya. Wah, cocok tadi Pak Guru memang sudah layak ini, benar-benar layak dan lebih dari layak ini. Penggantinya Menteri Sosial, Los. Penggantinya Menteri Sosial. Cocok. Ya. Silakan, Masuk. Ya, gimana? Disapa dulu, host. Ada Kaji siapa? Kaji Burhan atau siapa ini? Assalamualaikum, Kaji Burhan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Gimana Kaji Burhan, sehat? Alhamdulillah. Saya mau menambah sedikit, host. Monggo Pak Haji. Pernah di suatu podcast, Bu Lili Wahid, adiknya Gus Dur, mengatakan bahwa Gus Dur selama hidup tidak akan pernah bertemu dengan Muhaimin dengan Saifullah Yusuf. Kenapa? Di situ ada pengkhianatan terhadap Gus Dur. Makanya ketika host berbicara konteks Saifullah Yusuf, saya kira saya nggak akan bertanya lagi, memang dasarnya pengkhianat. Wong pamane dhewe dikhianati apa maneng masyarakat. Wah, itu aja saya kira, Gus. Ya, sepakat ya. Saya pilwali Kota Pasuruan, saya nggak akan milih orang yang mengkhianati Gus Dur, karena saya sebagian dari orang Gus Durian. Siapapun yang berkhianat sama Gus Dur, termasuk PKB Caimin, saya tidak akan memilih. Itu aja. Terima kasih, host. Ya, mantap ya. Monggo ada perbedaan enggak apa-apa. Silakan. Habib Gen. Oke, terima kasih. Yang penting itu perbedaan di sini ada kalanya turun naik, begitu, dan juga Kaji. Ya kalau memang Gus Durian, siapapun itu saya juga Gus Durian, Kang Kaji.
Tapi manusia itu di saat pikirannya lempeng, tuh bahasa Betawinya lempeng atau lurus lek caro Jawa nih, lek coro Maduran itu ketepaan bener, tak bunggen kayak saya, ya toh. Itu ya berarti dia sedang mendapat hidayah. Cuman di saat dia salah, posisikan ya di saat salah seperti itu. Nah, jadi ojo dikenok-enok ngono hos, waduh iki hos rek. Jadi di saat kita ini sekarang lagi ada apa namanya sedikit hiburan dari Caimin tentang Nusron Wahid ini ya, itu adalah suatu pertanda bahwa siapapun orangnya yang sangat mendukung Babi Lawi ini akan diperlihatkan sedikit demi sedikit, ya toh? Itu sudah menjadi apa namanya itu tolak ukur, standarisasi bahwa orang yang di belakangnya atau di depannya Babi Lawi itu, insya Allah Ta'ala kalau menurut saya itu Allah sudah memperingatkan dan sudah memperlihatkan faktanya banyak seperti itu. Nah, kasusnya Caimin yang disebut oleh Kaji Burhan itu menurut saya sudah internnya antara Gus Dur dengan Caimin gitu, atau dengan Saiful juga. Nah ini Kang Saiful ini yang sekarang lagi ngelama-ngelamanya ini. Gitu Kaci ini perlu disandal itu Kak Cak Saiful itu Kang Kaci. Gitu biar ndak merembet penyakitnya ke yang lain seperti itu. Nah, bedanya sekarang, nah gitu loh Kang Kaci ya. Saya tetap seperti apa namanya statement awal saya, bahwa manusia di saat salah ya posisikan salah, di saat manusia itu benar Kang Kaci, ya kita harus melihat kebenarannya. Seperti itu Kang Kaci. Kita wajib apa ya berlapang dada tapi ada batasannya. Seperti itu. Sama juga dengan Babi Lawi ini. Babi Lawi ini insya Allah kalau dapat hidayah dari Allah, Allah merestui, ya kita maafkan. Tapi di saat dia sekarang ini posisinya kayak babi, ya sudah. Presentasikan bahwa dia tuh memang seperti itu. Seperti itu loh Kang Kaci. Terima kasih host. Lanjut. Ya, mungkin saya agak tambah sedikit ya dari pernyataan kawan-kawan semuanya. Kita itu akan mengapresiasi siapapun saat ini ya yang merungkatkan nasabah Alawi dan mempunyai pandangan yang sama ya. Mau itu orang Islam, Kristen, Katolik, Buddha, ini sudah tentang bangsa. Siapapun ya, lepas dari nanti di belakangnya seperti yang disampaikan Kaji Burhan tadi, fakta. Nusantara bangkit, terima kasih. Yang kedua, ini saya yakin ya, itu sudah atas restu Pak Prabowo ya, Cak Imin membocorkan sikap daripada istana terhadap kaum Babi Lawi ini, karena polemik ini ada di Nahdlatul Ulama juga, karena PBNU kan saat ini pasang badan lewat ketum dan rois amnya untuk masih melindungi kemungkaran serta kepalsuan Babi Lawi. Dari sini saja ya, itu saya yakin ya secara analisa politik Cak Imin itu sudah membocorkan sikap istana pada publik, terutama menyindir ya posisi daripada salah satu menterinya Prabowo yaitu Nusron Wahid dan lain sebagainya. Ini yang saya amati. Lepas dari yang lain, peristiwa yang dulu kita sepakat seperti yang disampaikan Kaji Burhan tadi. Siapapun pengkhianat yang mengkhianati Gus Dur, kita semua pasti ya akan mengingatnya, karena kita itu salah satu loyalis ya penggemar Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tapi saat ini ya posisinya itu siapapun yang membela ya yang lurus untuk tentang bangsa kita dan memerangi daripada kaum Babi Lawi itu tetap kita support ya. Betul pernyataan Habib Bugen tadi ya, kalau lurus ya kita apresiasi, kalau bengkok kita kritisi ya. Begitu kawan-kawan. Silakan ya, yang lain monggo mau ditanggapi, mungkin Kiai Nusantara atau Asulawi atau Kiai Haji Burhan lagi, monggo.
Ya, kalau saya sih begini, Bang. Menurut saya, kita harus melihat sesuatu itu kan apa yang disampaikan, Ya. bukan siapa yang menyampaikan. Termasuk dari kalangan perampok sekalipun, atau apapun posisinya, ya kalau benar ya benar saja. Tetapi ketika mau siapapun, alim, alamah, tetapi ya kalau tidak benar ya kita sampaikan, ya tidak benar. Kita kan nggak akan percaya ketika seorang alim alamah menyatakan onta itu bertelur. Kan begitu. Ini yang harus kita dudukkan permasalahan ini. Dan ini juga ketika berbicara momentum yang disampaikan oleh Caimin itu disampaikan oleh kader-kader yang afiliasinya itu ke NU. Itu kan di forum PMII. Saya lihat itu di membernya, podiumnya itu ada logo PMII. Artinya Caimin itu menyampaikan momentum itu, polemik Balawi ini bahwa Pak Prabowo juga ragu, itu di tengah kader-kader bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini ke depan. Itu yang menjadi garis besar. Artinya ini kan apa ya, Caimin sebagai politisi yang cukup kawakan tentunya melihat momentum itu ingin mencerahkan audien itu bahwa Balawi itu bukan durian Nabi. Dan itu juga dipertegas dengan pernyataan sang presiden bahwa sudah mulai ragu dan tidak percaya dengan Balawi. Itu poin besarnya di situ, Bang, menurut saya. Jadi kita tanpa kita melupakan sejarah Caimin dengan Gus Dur, tetapi kan kita melihat apa yang disampaikan di tengah polemik yang berlangsung kurang lebih sekarang sudah masuk tahun keempat. Itu, Bang. Ya, terima kasih. Ungdur mangkola walatangdur mangkola. Jadi tidak melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Ya, oke. Monggo silakan ya, Yai Asulawi, monggo silakan. Oke, kita sebagai manusia ini kan punya, yaitu apa yang ada di kepala kita itu yang diberikan oleh Allah, anugerah terbesar bagi manusia yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu adalah yang ada di dengkulnya, gitu kan. Oh lupa, ada yang ada di kepala. Dari kepala ini ya, yang bisa membuat sesuatu yang artinya yang tidak ada menjadi ada, yang buruk menjadi indah, juga dari kepala juga. Dari ada yang di tempurung kepala ini yang indah menjadi buruk. Ini yang menyentuh ini adalah yang ada di tempurung kepala. Jadi manusia jadi binatang tergantung di kepala itu, dan manusia menjadi manusia yang sempurna juga dari kepala itu juga. Ya, semuanya disentuh oleh kepala, bukan disentuh oleh hati. Karena semua binatang juga punya hati, babi juga punya hati. Tapi yang ada di kepala manusia tidak dimiliki oleh makhluk yang lain selain manusia. Jadi segala sesuatunya itu ada di kepala. Karena yang dipertanyakan oleh Allah itu ada satu pertanyaan, itu 3 pertanyaan diberikan kepada tadi manusia. Afala ya'qilun, apakah kamu tidak berakal? Berarti sudah punya akal ketika ditanyakan. Ya, kemana akalmu? Afala yatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir, menganalisa, menimbang, dan lain sebagainya, tugas dari pikiran. Afala yatazakkarun, apakah kamu tidak mengambil pelajaran yang sudah kamu alami dalam kehidupan? Zikri di sini adalah memori, ingatan. Ya, jadi sudah lengkap. Manusia diberi oleh Allah sebagai manusia, artinya ciptaan, sebaik-baik ciptaan. Ketika tidak digunakan,
Akal dan pikiran ini akan menjadi jongos-jongosnya iblis. Ya. Siapapun yang membela jongos-jongosnya iblis, maka akibatnya akan lebih terhina daripada iblis. Ya. Ketika membela jongos-jongosnya iblis akan terhina, lebih terhina daripada iblis. Ya, karena di sini iblis mengaku-ngaku. Dasarnya adalah dari ngaku-ngaku. Setiap yang ngaku-ngaku ini berarti adalah jongosnya iblis yang ngaku-ngaku atas nama Allah dan Rasulnya. Nah, yang disinilah siapapun dia yang membela jongos-jongosnya iblis, pada akhirnya akan menjadi terusir dan terhina. Walaupun kamu karismatik sekalipun seperti apa, walaupun walimu seperti apa, sultannya sekalipun, jika membela jongos-jongosnya iblis, kau akan menjadi terperosok, terhina, ya, akan lebih hina seperti bangkai babi. Nah, itu ketika membela tadi yang mengaku-ngaku. Karena iblis mengaku mulia di hadapan Allah. Seperti itu, teman-teman. Silahkan Pak Kaji Burhan, monggo untuk nambahi sebelum ke Kiai Kebulwa, monggo. Saya mau bernarasi sedikit. Monggo silahkan Pak Haji. 2 minggu yang kemarin saya kan diundang teman saya akad nikah. Ya kebetulan Habib dan ketua Robito juga hadir. Dan di undangannya, dulu kan saya kalau manggil dia kan Habib. Sekarang di undangannya ganti Sayyid. Ya kan? Dan kebetulan ketika saya datang, kalau dulu saya selalu mencium tangannya mereka. Kalau sekarang saya dengan bangganya dan tanpa ada perasaan minder dan kecil hati, saya berdiri tegak dan salaman seperti orang biasa. Wah, kemajuan yang sungguh luar biasa. Kemajuan yang luar biasa. Iya. Ingat itu teman-teman ya, satu tanda-tanda itu teman-teman ya. Maaf ya, dan saya ini ngajinya, sebentar Pak Asulawi. Dulu saya ngajinya di Ketua Robito loh. Jujur ya, saya ngajinya di Ketua Robito. Dia masih Ustadz kampung, belum besar. Ngaji apa? Dia bisa ngajari apa si Rohim itu menurut Arab, bahasa Arab. Oh, coba bahasa Arab. Mau takro ilmu hadis atau enggak. Bahasa Arab itu ya skincare ya iso. Loh, kan waktu zaman Ojo sombong hos. sekitar tahun 9. Iya, ya ngajari kitab, Bu.